Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intana Asafrima dengan NIM 2410911220007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surface anatomi atau anatomi permukaan tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan meninjau asal-usul kata anatomi yang berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu ana yang berarti ke atas atau melalui, dan tome yang berarti memotong atau mengiris. Jadi, secara etimologis, anatomi dapat dimaknai sebagai tindakan untuk mempelajari tubuh melalui pemotongan atau pengirisan bagian-bagian tubuh menjadi lebih kecil agar dapat mengamati setiap strukturnya secara lebih dalam dan dengan lebih rinci. Pada dasarnya, konsep anatomi berkembang dalam praktik pengamatan langsung terhadap tubuh manusia maupun hewan melalui diseksi. Pada zaman modern seperti saat ini, pendekatan ini dipadukan dengan teknologi seperti pencitraan medis yang dapat memungkinkan kita untuk dapat melihat bagian dalam tubuh tanpa melalui pembedahan fisik. Namun, pada bidang surface anatomi sendiri, pengamatan difokuskan pada struktur yang langsung terlihat atau dirasakan pada permukaan tubuh manusia, sehingga kita tidak selalu memerlukan alat bantu untuk memahaminya. Surface anatomi sendiri atau anatomi permukaan merupakan cabang ilmu anatomi yang berfokus pada studi tentang struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba pada permukaan tubuh. Anatomi ini memiliki peran penting dalam pemeriksaan fisik karena merupakan penghubung antara penampakan luar tubuh manusia dengan letak organ dan jaringan di bawah permukaan kulit. Misalnya, melalui palpasi atau perabaan, kita bisa memastikan posisi tulang atau batas otot, dan dari situ kita dapat menilai organ dalam yang mungkin terpengaruh oleh kondisi tersebut. Konsep ini sangat mendasar dalam pemeriksaan klinis, namun juga sangat penting dan memiliki fungsi atau praktis yang sangat luas dalam dunia kedokteran, khususnya dalam pemeriksaan fisik, di mana pengamatan secara visual itu memungkinkan memberikan informasi diagnostis dan pemahaman langsung tentang posisi dan kemungkinan fungsi organ dalam tanpa memerlukan adanya pembedahan. Nah, surface anatomi atau anatomi permukaan adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari tanda-tanda eksternal tubuh yang berkaitan dengan struktur internal. Hal ini sangat krusial untuk proses diagnostik, karena dengan kita mengidentifikasi struktur dalam tubuh hanya dengan melihat dari luar, tentunya hal tersebut sangat memudahkan dan tidak memerlukan suatu tindakan yang lebih spesifik lagi. Dalam konteks wajah sendiri, surface anatomi itu membantu mengidentifikasi area-area penting yang terkait dengan otot, tulang, serta area syaraf yang sangat penting untuk keperluan medis klinis maupun keperluan estetika. Wajah kita sendiri dibagi menjadi beberapa area utama. Yang pertama yaitu area frontal atau dahi, temporal sisi samping kepala, orbital sekitar mata, nasal hidung, bukal pipi, dan mental dagu. Setiap area ini memiliki struktur dan fungsi spesifik yang penting untuk dipahami, khususnya ketika kita ingin menilai kesehatan atau estetika dari wajah seseorang itu sendiri. Area frontal atau dahi adalah bagian wajah yang mencakup otot-otot frontal dan tulang frontal. Nah, otot frontal itu memiliki fungsi pada ekspresi wajah. Contohnya, ketika akan menaikkan alis, maka itu yang berfungsi adalah area sekitar frontal, yaitu otot frontal itu sendiri. Di bidang klinis sendiri, area frontal ini sering dievaluasi untuk menentukan apakah adanya tanda-tanda pembengkakan atau cedera, serta dalam prosedur estetika seperti suntikan botok atau akan melakukan pengurangan kerutan itu juga pada area sekitar frontal ini. Lalu yang selanjutnya itu area temporal atau sisi samping kepala, yang di dalamnya berisikan otot temporalis dan juga tulang temporal. Otot temporalis sendiri membantu dalam proses mengunyah makanan. Pentingnya dengan kita memahami, kita juga ketika melakukan evaluasi nyeri kepala dan penyakit sendi seperti temporomandibular atau TMJ, itu juga kita tahu bahwa
rata-rata penyakit tersebut disebabkan oleh otot ini. Jadi, ketika kita menentukan suatu diagnostik penyakit dengan kita memahami bagian-bagian dari area wajah itu juga kita sangat memudahkan ketika pengambilan anamnesis itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu area orbital atau bagian sekitar mata. Area ini mencakup kelopak mata, alis, dan tulang orbit. Surface anatomi area orbital ini sangat penting karena banyak prosedur bedah estetika itu dilakukan di sini. Selain itu, ketika akan mengambil diagnosis kondisi mata seperti adanya infeksi atau pembengkakan itu juga pada area orbital ini sendiri. Lalu yang selanjutnya itu area nasal yang mana mencakup hidung dan area sekitarnya. Di dalam hidung sendiri terdapat tulang nasal dan tulang rawan yang memberikan bentuk pada hidung. Struktur ini sangat penting dalam proses pernafasan dan sebagai tempat yang rentan terhadap trauma. Pada operasi plastik, terutama rinoplastik atau bedah hidung, pemahaman tentang bagian-bagian dari area nasal ini juga sangat penting. Lalu yang selanjutnya itu area bukal atau area pipi dan bagian sekitar mulut. Otot-otot pipi termasuk bukinator berperan penting dalam gerakan wajah, seperti tersenyum maupun berbicara. Selain itu, dalam diagnosis klinis, bukal itu menunjukkan tanda-tanda adanya kelenjar, pembengkakan kelenjar ataupun infeksi. Jadi, kita bisa nih menentukan suatu diagnosis penyakit ketika adanya tanda-tanda pada area bukal ini. Lalu yang selanjutnya itu area mental atau dagu, yang di sini juga terdapat suatu struktur yang disebut mandibula atau tulang rahang bawah. Nah, salah satu pembeda ciri dari pria dan wanita yaitu pada area mandibula ini sendiri atau tulang rahang bawah. Ketika kita menentukan jenis kelamin seseorang, salah satunya dilihat dari struktur anatomi tubuh manusia tersebut. Nah, salah satunya yang menjadi pembeda itu tulang rahang ini sendiri. Area, mandibula itu berperan dalam penampilan simetris wajah dan pada beberapa kasus medis seperti kelainan gigitan atau yang mana mengharuskan operasi rahang, area ini yang sering dijadikan sebagai bahan yang dilakukan evaluasi. Lalu yang selanjutnya yaitu bagian wajah terdapat otot-otot seperti otot orbicularis oris untuk gerakan bibir, zygomaticus untuk tersenyum, platysma untuk pergerakan leher. Otot-otot ini memungkinkan ekspresi wajah yang beragam. Pemahaman tentang otot wajah ini juga sangat penting terutama ketika akan melakukan prosedur estetika ataupun dalam penanganan suatu kondisi klinis seperti neurologis yang mempengaruhi ekspresi wajah. Maka yang diperhatikan adalah otot-otot yang ada pada wajah ini. Lalu yang selanjutnya itu, selain otot dan bagian-bagian tadi, ada juga syaraf wajah atau nervus facialis, yang mana merupakan syaraf yang mengendalikan otot wajah, yang di dalamnya juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosi. Cedera pada syaraf wajah itu bisa menyebabkan kelumpuhan wajah, seperti pada salah satunya pada kondisi Bell's palsy yang bisa disebabkan ketika terlalu sering berhadapan langsung dengan kipas angin atau terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan fisik yang mungkin dilakukan oleh dokter, misalnya kita tuh bisa memanfaatkan surface anatomy. Contohnya yaitu ketika sinus yang terletak di area frontal dan nasal dapat diperiksa melalui sentuhan. Itu, ketika akan melakukan pengecekan adanya nyeri atau peradangan. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal tersebut, ini membantu diagnosis awal tanpa perlu melakukan prosedur yang lebih rumit atau prosedur invasif. Nah, pada bagian wajah selain area-area anatomi permukaan juga terdapat rambut-rambut dan tubuh yang mempelajari tanda-tanda eksternal tubuh yang juga kumis. Nah, fungsi dari alis sendiri ini salah satunya untuk proses diagnostik area mata. Kenapa alis berbentuk melengkung tersebut juga agar air-air keringat yang jatuh itu bukan langsung jatuh pada area mata tapi juga ke samping-samping. Itu juga fungsi tersebut sama seperti rambut pada kepala manusia yang berfungsi untuk melindungi
melintasi area area penting wajah yang terkait dari dengan keringat otot, langsung. tulang, Jadi serta jatuhnya di area area syaraf samping ataupun yang belakang. Dan sangat itu juga penting untuk seperti keperluan fungsi medis rambut pada klinis aksila maupun atau area ketiak keperluan yang berfungsi estetika. juga untuk Wajah kita pelindung sendiri area dibagi lipatan. menjadi Dan beberapa pada area area utama. Yang pertama organ yaitu area reproduksi frontal baik atau pada dahi, wanita di area temporal, vulva maupun sisi pada samping laki-laki di kepala, area orbital penis sekitar itu juga mata, memiliki fungsi yang nasal, sama, yaitu hidung, bukal melindungi pipi, dan dari mental hal-hal dagu. yang masuk Setiap area atau ini memiliki kotoran-kotoran struktur dan maupun fungsi debu yang spesifik masuk. yang penting untuk dipahami, khususnya ketika kita ingin menilai kesehatan atau Pada bagian estetika wajah, selain dari wajah area-area yang seseorang itu disebutkan tadi, sendiri. juga terdapat Area frontal rambut-rambut atau yang dahi tumbuh adalah seperti alis, bagian dan pada wajah laki-laki yang terdapat mencakup juga otot-otot kumis. frontal Nah, dan tulang frontal. fungsi dari alis Nah, sendiri otot ini salah frontal satunya itu yaitu memiliki melindungi fungsi area mata. Kenapa pada alis ekspresi berbentuk wajah. melengkung tersebut juga Contohnya, agar ketika air-air akan keringat menaikkan yang alis, jatuh maka itu itu bukan yang langsung berfungsi jatuh adalah pada area mata, tapi juga ke area sekitar samping-samping. Itu frontal, juga yaitu otot fungsi frontal itu tersebut sendiri. Di sama bidang seperti klinis sendiri, rambut pada area kepala frontal ini manusia sering yang berfungsi dievaluasi untuk menentukan melindungi apakah area adanya wajah tanda-tanda dari keringat pembengkakan atau langsung. cedera, Jadi jatuhnya di serta area dalam samping ataupun prosedur belakang. estetika Dan seperti itu juga suntikan botok atau seperti akan fungsi melakukan rambut pada pengurangan aksila atau kerutan area itu juga ketiak pada yang area berfungsi sekitar juga frontal untuk ini. pelindung Lalu area yang selanjutnya lipatan. itu area Dan pada temporal atau area sisi samping organ kepala yang reproduksi di dalamnya baik pada berisikan wanita otot di area temporalis vulva maupun dan pada juga laki-laki di tulang area temporal. penis Otot itu juga temporalis memiliki sendiri fungsi yang membantu sama, dalam yaitu proses mengunyah melindungi dari makanan. hal-hal yang Tentunya masuk atau dengan kita kotoran-kotoran memahami, maupun kita debu yang juga masuk. ketika melakukan evaluasi nyeri kepala dan penyakit sendi seperti Pada temporomandibular bagian wajah, atau selain TMJ, area-area yang itu disebutkan juga kita tadi, tahu juga bahwa terdapat rambut-rambut yang rata-rata tumbuh penyakit seperti tersebut alis, disebabkan oleh dan pada laki-laki otot terdapat ini. juga Jadi, kumis. ketika Nah, kita menentukan suatu fungsi dari alis diagnostik sendiri penyakit ini dengan salah kita satunya yaitu memahami melindungi bagian-bagian area mata. dari Kenapa alis area berbentuk wajah itu melengkung juga kita tersebut juga sangat agar memudahkan air-air ketika keringat yang pengambilan jatuh itu bukan anamnesis itu langsung sendiri. jatuh pada area mata, tapi Lalu juga yang ke selanjutnya samping-samping. itu Itu area juga orbital atau fungsi bagian tersebut sekitar mata. sama Area seperti ini rambut mencakup pada kelopak kepala mata, manusia yang alis, dan berfungsi tulang orbit. untuk melindungi area Surface wajah anatomi dari area keringat orbital langsung. ini sangat Jadi penting jatuhnya di area karena samping ataupun banyak belakang. prosedur Dan bedah itu juga estetika itu dilakukan di sini. seperti Selain fungsi itu, rambut pada ketika aksila akan atau area mengambil ketiak diagnosis yang kondisi berfungsi mata juga untuk seperti pelindung adanya area infeksi atau lipatan. Dan pembengkakan pada itu juga area pada area orbital organ itu sendiri. reproduksi baik Lalu pada wanita yang di selanjutnya area itu vulva maupun pada area laki-laki nasal di yang area mana mencakup penis hidung itu dan juga area memiliki fungsi yang sekitarnya. sama, yaitu Di dalam melindungi hidung sendiri dari hal-hal terdapat yang tulang masuk nasal atau dan tulang rawan kotoran-kotoran yang maupun memberikan debu yang bentuk masuk. pada hidung. Struktur ini sangat penting dalam proses pernafasan dan Pada sebagai bagian wajah, tempat yang selain rentan area-area terhadap yang disebutkan trauma. tadi, juga Pada terdapat operasi rambut-rambut yang tumbuh plastik, seperti alis, terutama dan pada rinoplastik laki-laki atau bedah terdapat juga hidung, kumis. Nah, pemahaman tentang fungsi dari alis bagian-bagian dari sendiri area ini nasal salah ini satunya juga yaitu sangat melindungi penting. area mata. Lalu yang Kenapa selanjutnya alis itu area berbentuk bukal melengkung atau area tersebut pipi juga dan bagian agar sekitar air-air mulut. keringat yang jatuh itu Otot-otot bukan pipi langsung termasuk jatuh pada iginator area mata, berperan tapi juga penting ke dalam samping-samping. gerakan Itu wajah juga seperti fungsi tersenyum tersebut maupun sama berbicara. seperti Selain itu, rambut dalam pada kepala diagnosis manusia klinis, yang berfungsi bukal itu untuk menunjukkan melindungi tanda-tanda area wajah adanya dari kelenjar, keringat langsung. pembengkakan Jadi kelenjar jatuhnya di ataupun area infeksi. samping Jadi, ataupun belakang. kita bisa Dan nih itu menentukan juga suatu seperti diagnosis fungsi penyakit rambut ketika pada adanya aksila atau tanda-tanda area pada ketiak area bukal yang ini. berfungsi juga untuk Lalu yang pelindung selanjutnya itu area area mental lipatan. atau Dan dagu, pada area yang di sini juga organ terdapat suatu reproduksi struktur yang baik disebut pada wanita mandibula di atau area tulang vulva rahang maupun bawah. pada Nah, laki-laki di salah area satu penis pembeda itu ciri juga dari memiliki pria fungsi dan yang sama, wanita yaitu yaitu pada melindungi area dari hal-hal mandibula yang ini masuk sendiri atau tulang rahang atau bawah. kotoran-kotoran Ketika maupun kita debu yang masuk. menentukan jenis kelamin seseorang, salah satunya dilihat dari struktur anatomi Pada tubuh bagian manusia wajah, selain tersebut. Nah, area-area salah yang satunya disebutkan yang tadi, menjadi juga pembeda terdapat itu tulang rahang ini rambut-rambut yang sendiri. tumbuh seperti Area alis, dan pada mandibula laki-laki itu terdapat berperan juga dalam kumis. Nah, penampilan simetris fungsi wajah, dari alis dan sendiri pada ini beberapa salah satunya kasus yaitu medis melindungi seperti area mata. kelainan Kenapa gigitan alis atau yang berbentuk mana melengkung mengharuskan tersebut juga operasi rahang, agar area air-air ini yang keringat yang jatuh itu bukan sering langsung dijadikan jatuh sebagai pada area bahan mata, tapi yang juga ke dilakukan samping-samping. Itu evaluasi. juga fungsi Lalu tersebut sama yang seperti selanjutnya rambut yaitu pada kepala manusia yang bagian berfungsi wajah untuk terdapat melindungi otot-otot area seperti wajah otot dari keringat orbicularis langsung. oris untuk Jadi gerakan jatuhnya di bibir, area samping ataupun zygomaticus belakang. untuk Dan tersenyum, itu juga platisma untuk seperti pergerakan fungsi leher. rambut pada Otot-otot aksila ini atau area memungkinkan ketiak ekspresi yang wajah berfungsi yang juga beragam. untuk pelindung Pemahaman area tentang lipatan. otot Dan wajah pada ini area juga sangat penting terutama organ ketika
reproduksi akan baik melakukan pada wanita di area prosedur vulva maupun pada estetika laki-laki di ataupun area dalam penis itu penanganan juga suatu memiliki kondisi fungsi yang klinis sama, yaitu seperti melindungi neurologis dari yang hal-hal yang mempengaruhi masuk ekspresi wajah. atau Maka yang kotoran-kotoran diperhatikan adalah maupun debu yang otot-otot masuk. yang ada pada wajah ini. Lalu yang selanjutnya itu
Selain otot dan Pada bagian bagian-bagian wajah, tadi, selain ada area-area juga yang syaraf disebutkan wajah tadi, atau juga nervus terdapat facialis, rambut-rambut yang yang mana tumbuh merupakan seperti syaraf alis, yang dan mengendalikan pada otot laki-laki wajah, terdapat juga yang kumis. di Nah, dalamnya juga fungsi dari memiliki alis sendiri kemampuan ini untuk salah satunya yaitu mengekspresikan melindungi emosi. area mata. Cedera Kenapa alis pada berbentuk syaraf melengkung wajah tersebut juga itu bisa agar menyebabkan air-air keringat kelumpuhan yang jatuh wajah, itu bukan seperti pada langsung salah jatuh satunya pada pada area mata, tapi kondisi juga ke Bell's palsy samping-samping. Itu juga yang bisa fungsi disebabkan tersebut ketika sama terlalu sering seperti rambut berhadapan pada langsung dengan kepala kipas manusia yang angin berfungsi atau untuk terus-menerus dalam jangka melindungi waktu yang cukup area wajah panjang. dari keringat langsung. Jadi Selanjutnya jatuhnya di yaitu area samping ataupun belakang. pada Dan pemeriksaan itu juga fisik yang mungkin dilakukan seperti oleh fungsi dokter, rambut pada misalnya aksila atau area ketiak kita tuh yang bisa berfungsi menggunakan juga untuk memanfaatkan pelindung surface area anatomy. lipatan. Dan Contohnya pada yaitu area ketika sinus organ yang terletak di reproduksi area baik frontal pada dan wanita nasal di area dapat vulva maupun diperiksa pada melalui laki-laki di sentuhan. area Itu penis itu juga ketika memiliki akan fungsi yang sama, melakukan yaitu pengecekan melindungi adanya dari nyeri hal-hal atau yang masuk peradangan. atau Sehingga ketika kotoran-kotoran kita maupun debu yang melakukan masuk. hal-hal tersebut, ini membantu diagnosis awal tanpa perlu melakukan Pada bagian prosedur wajah, yang selain lebih area-area rumit yang atau disebutkan tadi, prosedur juga terdapat invasif. rambut-rambut yang tumbuh seperti alis. Lalu yang selanjutnya itu surface anatomi pada nasal atau hidung. Pada anatomi hidung sendiri memiliki beberapa bagian-bagian dari hidung itu. Yang pertama yaitu nasion atau titik pertemuan antara dahi dan pangkal hidung, yang mana dia menentukan atau memiliki peran sebagai penentu bentuk hidung dari depan. Dia kan sebagai ujung paling atas itu sebagai penentu bentuknya. Lalu yang selanjutnya itu rhinion atau keystone adalah area peralihan antara tulang nasal dan tulang rawan, yang mana dia memberikan struktur dan stabilitas pada hidung. Selanjutnya itu supratip atau bagian atas ujung hidung yang membantu memberikan bentuk hidung secara estetik. Jadi kalau di area nation tadi memberikan bentuk pada hidung, tapi yang menentukan apakah simetris atau tidaknya itu pada area supratip ini sendiri. Lalu yang selanjutnya itu tip, merupakan ujung hidung yang menentukan tampilan simetri hidung dan juga sebagai fungsi utama pernafasan. Dan yang paling bawah itu infratip lobule atau bagian bawah ujung hidung, yang mana dia itu berfungsi untuk melindungi bentuk hidung, melindungi salah satu bagian hidung yaitu lubang hidung. Pada anatomi internal, ada beberapa bagian, yaitu yang pertama nasal bones atau tulang hidung yang memberikan struktur keras untuk melindungi hidung dari trauma. Jadi fungsi dari nasal bones ini merupakan, pencegah atau pelindung hidung. Lalu yang selanjutnya upper lateral cartilage, yang mana dia itu berfungsi untuk mendukung saluran udara bagian atas hidung agar tetap terbuka. Sementara nasal septal cartilage memisahkan kedua lubang hidung, membantu pernafasan yang seimbang dan menyaring udara pada setiap udara yang masuk ke dalam hidung. Lalu yang selanjutnya itu columella atau bagian tengah di antara kedua lubang hidung yang berfungsi dalam stabilitas dan estetika hidung, serta memastikan hidung terlihat proporsional dan mendukung struktur hidung. Pada bagian selanjutnya itu anatomi telinga. Anatomi permukaan telinga ini memiliki sejumlah struktur utama yang mencakup daun telinga atau auricula, tragus, maupun meatus acousticus externus atau bagian saluran telinga luar. Fungsi utama dari daun telinga adalah menangkap gelombang suara dari luar atau dari lingkungan dan mengarahkan gelombang tersebut ke dalam saluran telinga hingga dapat mencapai gendang telinga. Telinga juga memiliki banyak ujung syaraf, sehingga menjadikannya salah satu bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap perangsangan eksternal. Pada gambar ini juga menunjukkan anatomi telinga manusia yang terdiri dari bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian luar meliputi heliks, antiheliks, tragus, dan lobul yang berfungsi untuk mengarahkan gelombang suara ke dalam saluran telinga. Lalu, saluran telinga berakhir pada membran timpani yang bergetar saat terkena suara. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan stapes, yang mentransmisikan getaran ke bagian telinga dalam. Telinga dalam mengandung koklea
yang berfungsi mengubah getaran menjadi sinyal syaraf, serta kanal semisirkular yang membantu keseimbangan. Struktur lain seperti tuba Eustachius menghubungkan telinga dengan faring untuk menyeimbangkan tekanan udara yang ada di dalam telinga. Lalu, yang selanjutnya itu anatomi permukaan otot-otot utama tubuh manusia, baik dari sisi depan maupun belakang, yang berguna untuk memahami letak dan fungsi otot-otot yang dapat dilakukan perabaan dari luar. Pada bagian depan atau anterior, terlihat otot pectoralis major di dada yang berperan dalam gerakan lengan. Lalu ada juga deltoideus di bahu yang memungkinkan berbagai arah gerakan lengan, serta rectus abdominus atau yang biasa dikenal dengan otot sispek di perut yang mendukung stabilitas inti tubuh dan gerakan menekuk. Di samping perut juga terdapat obliquus externus, terlihat sebagai otot yang mendukung gerakan rotasi batang tubuh. Sementara itu, pada tampilan belakang atau posterior memperlihatkan otot trapezius yang meliputi punggung atas dan membantu dalam stabilitas bahu, serta adanya juga latissimus dorsi yang menonjolkan gluteus maximus di area bokong dan terdapat otot terbesar yang membantu dalam gerakan pinggul seperti berjalan dan berlari, serta erector spinae yang mendukung postur tubuh dan pergerakan tulang belakang. Dengan kita tahu bagian-bagian pada area depan maupun area belakang pada surface anatomy ini juga memudahkan ketika melakukan palpasi atau perabaan untuk menilai kondisi otot, menentukan titik suntik, maupun merencanakan rehabilitasi otot dan sendi. Marks of thorax atau surface anatomy pada permukaan dada. Nah, pada bagian depan dengan fokus utama otot-otot utama pada bagian dada, tampak otot pectoralis major di dada yang berfungsi dalam gerakan lengan ke depan dan abduksi, serta deltoideus di bahu yang memungkinkan gerakan lengan ke berbagai arah, lalu turun ke area perut, terlihat otot rectus abdominus atau yang biasa disebut dengan otot sispek, yang mana otot ini berperan dalam stabilitas dan gerakan menekuk tubuh ke arah depan. Dan serta terdapat linea alba yang membagi otot perut di tengah. Yang membagi menjadi beberapa garis itu adalah linea albanya. Lalu pada bagian aksila atau ketiak menunjukkan lipatan-lipatan penting, yaitu plika axillaris anterior dan posterior di sekitar bahu, dan di lengan atas tampak biceps brachii serta triceps brachii yang berfungsi dalam fleksi dan ekstensi siku. Gambar ini memberikan pemahaman bagian-bagian dari mulai area ketiak atau aksila sampai ke area abdominus atau perut. Nah, selanjutnya yaitu surface anatomy pada abdomen atau pada area perut, yaitu di sini dibagi menjadi beberapa kuadran yang memudahkan pemeriksaan, seperti kuadran kanan atas atau right hypochondriac, lalu kemudian epigastric region atau sisi sentral tengah area epigastric, kemudian hypochondriac area kiri, lalu kemudian umbilical region, right lumbar, left lumbar, right iliac, hypogastric region, dan left iliac. Yang mana pembagian setiap kuadrannya ini sendiri juga menentukan organ-organ yang ada di dalamnya. Misalnya nih pada suatu kasus nyeri pada kuadran kanan atas sering dikaitkan dengan masalah pada kantong empedu atau hati. Nah, itu juga disesuaikan berdasarkan bagian kuadran kanan atas itu berisikan organ apa. Lalu pemeriksaan ini sangat ditentukan berdasarkan palpasi atau perabaan permukaan abdomen yang berfungsi untuk mendeteksi massa, maksudnya berat, apakah ada pembengkakan atau tidak, lalu nyeri tekan, misalnya ketika melakukan pemeriksaan pada sakit mah atau GERD atau asam lambung itu biasanya dilakukan pemeriksaan tekan. Jadi
nyeri tekan ketika ditekan itu perutnya rasanya sakit di bagian area ulu hati, maka itu juga menunjukkan salah satu indikasi penyakit dari MAH ataupun GERD itu sendiri. Nah, Dalam selanjutnya survei itu anatomi survei jantung anatomi sendiri, atau anatomi lokasi permukaan dan pada posisi jantung, jantung bisa dan diidentifikasi secara letaknya eksternal pada untuk permukaan dada membantu manusia. pemeriksaan fisik Struktur tanpa yang ada memerlukan di sini tindakan atau yaitu terdiri dari teknologi 4 yang katup lebih utama kompleks. jantung, yaitu Jantung itu katup terletak di aorta rongga yang toraks, sebagian berwarna besar di sisi merah, kiri garis tengah lalu tubuh. kemudian Sedangkan katup pulmonalis landmark yang berwarna eksternal biru, utama untuk katup mengidentifikasi mitral lokasi yang jantung berwarna adalah hijau, area dan antara katup tulang rusuk trikospit kedua yang hingga berwarna kelima kuning, pada yang sisi kiri masing-masing dada. itu memiliki peran Erat atau dalam ujung mengatur bawah aliran jantung darah terletak sekitar ruang antara interkostal interkostal kelima kelima pada pembuluh darah. garis Pada gambar ini midclavicular juga kiri, menimbulkan yang dapat lokasi dirasakan komponen saat utama palpasi atau jantung seperti perabaan pada atrium pemeriksaan kanan dan fisik. kiri pada Survei area anatomi yang jantung pertama dan juga ketiga, memungkinkan ventricle identifikasi kiri kanan area dan di kiri, mana bunyi serta katup jantung dapat didengar pada melalui urutan nomor stetoskop. 5 dan 6, Apek di katup ujung aorta itu dan berada di jantung sisi kanan atas dada, jantung secara katup keseluruhan pulmonal di sisi pada kiri kiri ke nomor atas, 7, katup trikospit di letak bagian masing-masing bawah itu sisi kanan, dan dipetakan katup sesuai mitral dengan di tulang bawah rusuk bagian tengah agar kiri. memudahkan Jadi penilaian dengan klinis kita dalam pemeriksaan fisik. memahami Jadi, setiap bagian-bagian, kita ketika akan kita memudahkan melihat survei struktur anatomi dalam permukaan dari pemeriksaan jantung ini klinis, sendiri, kita akan tahu ketika kita bagaimana akan peredaran mendengarkan darah itu bunyi terjadi, jantung, dan lalu ketika akan mendeteksi apakah. adanya kelainan tanpa adanya alat Nah, tambahan. selanjutnya itu survei anatomi. Selain itu, sistem peredaran darah juga dapat dipahami melalui survei anatomi. Dengan kita dapat mengidentifikasi titik-titik penting di permukaan tubuh yang berkaitan dengan aliran darah dan aktivitas jantung. Dalam siklus jantung sendiri, fase sistol terjadi ketika ventrikel kiri dan kanan berkontraksi, memompa darah menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Pada titik permukaan, atau ketika kita melakukan palpasi atau perabuan, kita bisa merasakan melalui denyut nadi di arteri karotis yang berada di leher atau pada arteri radialis pada pergelangan tangan. Pada fase diastol, jantung akan berelaksasi dan darah mengalir kembali ke atrium kiri dan kanan, yang juga dapat dideteksi melalui nadi. Perubahan tekanan darah melalui fase sistol yaitu ketika tekanan puncak saat kontraksi jantung, dan diastol ketika tekanan pada jantung berelaksasi. Dapat dipantau melalui pengukuran tekanan darah pada area permukaan seperti lengan atas. Biasanya ketika kita melakukan tensi darah, maka kita akan dilakukan tensi di area lengan atas. Nah, yang mana hal tersebut itu mencerminkan aliran darah melalui arteri brachialis. Jadi, dengan kita tahu nih jalannya darah, peredaran darah pada tubuh, kita juga bisa memanfaatkan dalam survei anatomi. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dengan jelas bahwa pada seluruh anatomi tubuh wanita maupun pria itu memiliki perbedaan yang jelas. Seperti pada wanita memiliki kelenjar mamae, sedangkan pada pria memiliki kelenjar mamae yang tidak aktif dan tidak memiliki kelenjar untuk menyusui. Lalu untuk organ reproduksinya sendiri tentunya jelas berbeda dan struktur anatomi tubuhnya juga berbeda. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai perbedaan dari organ reproduksi pada pria dan wanita. Pada sistem reproduksi pria terdapat beberapa struktur yang dapat diamati dari survei anatomi atau permukaan tubuhnya, terutama pada area penis dan skrotum yang berfungsi dalam proses reproduksi dan ekskresi urin. Skrotum adalah kantong yang menampung testis dan berfungsi menjaga suhu ideal untuk produksi sperma. Selain itu, sistem reproduksi pria juga memiliki pembuluh darah dan syaraf penting yang memungkinkan untuk aktivitas memungkinkan untuk sensitivitas dan fungsi seksual. Sedangkan dengan kita memiliki pemahaman tentang survei anatomi pada organ reproduksi laki-laki ini, kita juga dapat menentukan diagnosis kondisi seperti varicocele atau hidrocele, serta kita juga dapat melakukan prosedur medis seperti vasektomi yang bertujuan untuk mengatur fungsi reproduksi. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatian, dan saya harap video ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih.